Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 19 Juni 2025. Teman-teman, baru aja kita dapat pidato, press conference, dan juga keputusan suku bunga dari Jerome Powell. Overall kita semua tahu suku bunga dipertahankan di 4,5%. Ini sudah sesuai dengan forecast. Namun ada sedikit perubahan pada economic projection untuk bulan Juni ini. Mengupdate berita atau mengupdate narasi yang sudah ada sejak bulan Maret kemarin. Jadi kita akan bahas nanti updateannya udah ada di sini. Teman-teman, untuk beberapa berita yang akan kita temukan nanti beberapa jam ke depan lagi, ya ini ada cukup banyak. Ada Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank akan speech di perdagangan nanti. Lalu akan ada Eurogroup meeting juga dan ada keputusan suku bunga dari Bank of England. Ya, dan kalau kita lihat secara forecast sih kemungkinan suku bunga Inggris akan dipertahankan di 4,25%. Itu beberapa rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Untuk sedikit review, data kemarin kita dapat data CPI and core CPI dari Inggris. Overall, inflasi mengalami penurunan dari 3,5 menjadi 3,4 secara CPI year on year. Sementara untuk data core dari Inggris menunjukkan fase penurunan juga dari 3,8 turun menjadi 3,5%. Sementara itu kemarin kita juga dapat data CPI dari Uni Eropa, di mana hasilnya data core CPI inflation turun dari 2,7 menjadi 2,3%, sementara CPI juga turun dari 2,2 menjadi 19 atau 1,9%. Jadi dari data tersebut sih harusnya inflasi turun ya untuk kawasan Eropa. Dan juga dari Amerika Serikat kemarin kita dapat beberapa rilis data seperti initial jobless claim, crude oil inventory, dan secara overall sih dilihat dari jobless claim-nya menunjukkan fase penurunan. Itu. Jadi beberapa sentimen tersebut tentu saja mempengaruhi kondisi dari pasar Bitcoin. Overall tadi sempat turun ya di kisaran level 104.000. Sekarang udah sedikit mengalami rebound. Sementara dilihat dari kondisi indeks dolar so far masih bertahan, teman-teman, akibat dari Jerome Powell yang mempertahankan suku bunga dengan statement yang lumayan masih hawkish, terbilang seperti itu. Sedikit kita ulik juga untuk data liquidation di perdagangan dini hari tadi itu lumayan relatif kecil. Artinya memang market sudah pada wait and see mengantisipasi adanya volatilitas dari pergerakan market di perdagangan dini hari ketika FOMC meeting atau ya keputusan suku bunga tadi. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang Federal Economic Projection ya. Summary of Economic Projection yang terupdate. Kalau kita perhatikan ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pertama, GDP real diprediksi akan turun dari yang sebelumnya diproyeksikan 1,7 turun menjadi 1,4. Ini berarti akan ada pelemahan tren ekonomi ke depannya. Lalu dilihat dari data pengangguran atau unemployment rate. Kita melihat di sini dari data sebelumnya ada di 4,4, kali ini diprediksi meningkat menjadi 4,5. Berarti akan ada jumlah pengangguran yang meningkat. Lalu dari PCE inflation, sebelumnya proyeksinya adalah inflasi di akhir tahun 2025 adalah di 2,7. Sementara saat ini forecastnya ya atau proyeksinya adalah di 3%. Artinya The Fed memprediksi akan ada peningkatan inflasi yang terjadi. Gitu, dari 2,7 naik menjadi 3%. Ini merupakan sentimen yang negatif. Kemudian dari core PCE inflation dilihat juga economic projection di bulan Maret adalah di 2,8 dan kali ini The Fed memperbaruinya menjadi 3,1. Berarti The Fed ini sangat-sangat hati-hati ya terkait dengan peningkatan inflasi yang bisa terjadi, impact daripada kondisi perang tarif yang masih berlanjut, apalagi sekarang dibumbui dengan perang di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel. Gitu. Jadi ini meningkatkan kekhawatiran dari The Fed akan inflasi yang meningkat dan juga kondisi perekonomian yang jauh lebih buruk ke depannya.
Sementara kalau kita lihat dari Federal Fund Rate, ya ini masih sama dari data sebelumnya. Jadi proyeksi The Fed untuk tahun ini di 2025 itu masih sama, di mana suku bunga mungkin bisa menuju ke level 3,9. Which is kalau sekarang kan suku bunga ada di 4,5. Berarti ada kemungkinan 2 kali pemangkasan suku bunga ke depannya untuk tahun ini. Namun proyeksinya itu di tahun 2026 ini bisa dibilang mengalami penurunan. Ya, sebelumnya, peningkatan ya. Kalau kita lihat dari proyeksi sebelumnya sih ada di 3,4 dan proyeksi yang terbaru adalah di 3,6. Jadi ada kemungkinan The Fed ini akan mengurangi potensi cut rate-nya di 2026 nanti. Begitu pula dengan 2027. Namun data-data ini masih sangat fleksibel dan masih bisa berubah ke depannya. Kalau kita lihat dari data economic projection yang terbaru, menurut saya sih ini adalah sentimen hawkish untuk pasar, ya cenderung negatif lah gitu. Kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, next FOMC itu akan diadakan, artinya next interest rate decision ya, itu akan diadakan di tanggal 31 Juli 2025 dengan kemungkinan The Fed masih mempertahankan suku bunga di 87,2% persentasenya. Jadi lumayan besar kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga, jadi market masih akan diambang ketidakpastian sampai ke depan. Itu overall dari data economic projection terbaru dari market. Teman-teman tetap waspada karena banyak data yang masih akan bisa fleksibel berubah seiring dengan berjalannya waktu tergantung dengan keputusan-keputusan yang diambil para petinggi negara. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, aku mau informasikan dulu campaign ke-14 masih berlangsung ya. Jadi kita sudah masuk ke periode ronde ketiga, mulai dari 18 Juni sampai 25 Juni, teman-teman bisa ikutin campaign ini. Caranya gampang, tinggal masuk ke menu home dari toko kripto. Silahkan dicek di bagian menu ke-14. Ya, teman-teman klik, kemudian teman-teman dapat yang namanya kredit. Mainkan, tinggal tap-tap layar aja, kumpulin poin sebanyak-banyaknya untuk menjadi top skor tertinggi. Teman-teman bisa dapatin reward sampai 3,5 juta rupiah per orangnya. Jadi ini untuk pemenang pertama. Campaign ini masih akan berlangsung sampai dengan 2 Juli 2025. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa ikutin campaignnya. Bagi yang belum daftar toko kripto bisa daftar dulu ya. Nanti linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Kita akan bahas dari beberapa data. Kita ambil dulu dari Kaiko. Ini adalah research terkait dengan kondisi market di kawasan Korea. Ya, jadi Kaiko melihat bahwa saat ini pertumbuhan dari investor kripto terus mengalami peningkatan. Ini didominasi oleh trading pair dengan USD yang terus meningkat di tahun 2025. Ini merupakan sebuah performance yang bisa dibilang positif untuk perkembangan kripto di sana. Lalu China dikabarkan juga berancang-ancang untuk push, mereka punya Chinese Digital Yuan. Ini adalah CBDC-nya China yang bakalan lebih proaktif berlakukan ya untuk perdagangan lintas negara. Jadi mereka sudah melakukan uji coba penggunaan CBDC Yuan Digital Central Bank ya. Nah, itu dipakai untuk melakukan transaksi di berbagai macam merchant di kawasan Cina, dan kedepannya ini bakalan diaplikasikan juga untuk perdagangan internasional. Kemudian dilihat dari data yang lain adalah Ethereum staking mencapai new all-time high, menunjukkan semakin banyaknya, semakin meningkatnya jumlah adopsi pada Ethereum. Kalau kita lihat dari sini, peningkatan jumlah staker dari Ethereum itu meningkat sejak bulan Maret tahun ini sampai dengan bulan Juni ini. Sekarang udah create new all time high, which is ini sebuah sinyal yang positif. Kita lihat juga berita dari Trump Media itu juga terus melakukan akumulasi aktif pada Ethereum. Itu kemudian dari Spanish Bank BBVA ya dikabarkan berencana untuk menawarkan kepada klien-klien mereka potensi untuk berinvestasi di kripto.
Gitu. Jadi kalau kita lihat ada alokasi yang mereka sarankan yaitu antara 3 sampai 7% aset dari nasabah boleh atau bisa eee, diinvest ya di sektor kripto. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang kesempatan untuk para investor supaya mereka bisa memiliki aset kripto tapi tetap dijaminkan di-save di bank yang memang sudah terregulasi dan juga sudah memperbolehkan kliennya untuk memperoleh atau mengakumulasi Bitcoin. Kemudian dari data ETF, Bitcoin Spot ETF overall masih positif. Kemarin ada akumulasi yang sangat besar dari BlackRock, 639 juta US dollar masuk ya dari BlackRock. Sementara Fidelity kemarin ada arus keluar dan juga ARK 21 share ini sama-sama arus keluar di range 200 juta US dollar. BlackRock akumulasi, sementara Fidelity dan ARK 21 share justru malah buang barang. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin juga masih mendapatkan inflow. Jadi inflow masih terus berlanjut pada produk Ethereum ETF, menunjukkan bahwa sinyal akumulasi pada Ethereum masih terus meningkat. Kemudian 3iQ launching XRP ETF on Toronto Stock dia di Kanada. Ini merupakan sebuah berita yang positif tentu saja untuk produk XRP ETF. Kali ini mereka sudah beneran listing tapi bukan di Amerika, melainkan di Kanada. Dan investor-investor Kanada sudah bisa membeli teman-teman produk Ethereum Spot, bukan Ethereum tapi XRP ETF. Itu. Kemudian juga ada berita yang sangat mengagetkan, serangan justru datang kepada salah satu exchange yang teregulasi di Iran. Ya, kemarin kena hack, yaitu exchange Nobitex. Teman-teman, ini kena hacking dengan total kerugian sampai 81,7 juta US dollar. Lumayan besar ya. Di tengah perang, exchange-nya juga kena hack. Parah banget memang. Lalu oil katanya mengalami kenaikan teman-teman sampai 4% setelah Donald Trump menyerukan bahwa dia akan ikutan perang. Ya, akan ikutan perang dan ini tentu saja sangat-sangat mengkhawatirkan. Teman-teman, Amerika Serikat adalah negara paling berpengaruh saat ini. Ya, apapun yang terjadi pada Amerika itu berdampak ke seluruh dunia. Kalau Amerika sampai ikutan perang dan ya kita perkirakan kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Amerika itu akan membuat sebagian besar dari saham-saham US merosot. Dan ini tentu saja tidak akan baik untuk kesempatan rally pada market. Jadi mungkin saja 2026 kalau Amerika Serikat ikutan perang itu bisa jadi kita masuk ke bear market. Gitu. Sementara ini sih ini masih berupa gertakan, belum ada aksi nyata, tapi seandainya kalau hal tersebut terjadi, Amerika Serikat beneran ikutan perang, maka ya siap-siap aja market akan meresponnya dengan negatif. Tidak hanya market kripto, tapi juga market saham. Komoditi otomatis akan rally seperti gold atau emas, oil itu rata-rata mungkin akan sangat-sangat bullish di kondisi krisis. Itu teman-teman yang harus kalian perhatikan dalam beberapa data. Kemudian ini tentang keputusan suku bunga kemarin ya, di mana The Fed mempertahankan suku bunganya sejak bulan Desember 2018 lanjut ke tahun ini sama sekali belum ada pemangkasan suku bunga. Jadi udah 6 bulan ditahan. Itu teman-teman, gimana kita akan bahas market? Oke, kita akan langsung aja ya teman-teman. Bitcoin dominance kemarin mengalami peningkatan, otomatis ini negatif sign untuk banyak altcoin. Banyak altcoin sudah mengalami penurunan, dilihat dari total tree juga nyungsep ya. Kalau kita lihat dari kondisi inflow market, dari total one masih dalam kondisi arus keluar dari market kripto secara market cap turun secara konsisten terjadi sejak 11 Juni kemarin sampai sekarang ini juga turun 0,6%, total 2-nya turun lebih parah 77% dan juga total 3 turun 0,86%. Jadi kalau kita lihat secara persentase ini adalah arus keluar yang paling masif terjadi pada altcoin. Gitu. Jadi ya altcoin dada-dada dulu ya. Sementara dari kondisi market Bitcoin itu sendiri, so far masih mencoba untuk mempertahankan area di 104.000.
Ada juga teman-teman yang minta untuk dipertimbangkan gimana kalau Bitcoin di-compare dengan M2, M2 Global Liquidity Index. Katanya kalau di-compare ini cukup berkorelasi pada peningkatan Bitcoin. Pasti teman-teman berharap kalau kita akan analisa marketnya bullish ya. Yes, kalau in the long run dilihat dari M2 Global Money Liquidity ya atau money supply ini terus mengalami peningkatan. Which is ini sebenarnya sinyal yang lumayan positif untuk jangka panjang. Sekali lagi ini untuk jangka panjang. Jadi kalau kita melihat secara korelasi memang Bitcoin ini berkorelasi positif pada global M2-nya. Cuman kalau kita mau melihat secara jangka pendek, sebenarnya sih di kondisi seperti saat ini menurut saya ini masih sangat-sangat challenging untuk market. Ya, secara jangka panjang kita mungkin bisa melihat ada potensial bullish yang lebih tinggi. Ada banyak analisa yang mengatakan Bitcoin bisa ke 150.000. Ya, tapi itu beneran jangka panjang. Mungkin 2026, mungkin lebih lama karena bisa aja yang namanya global M2 itu bisa aja kena delay, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari periode-periode sebelumnya seperti fase bullish yang terjadi di kisaran 2023 kemarin, itu kan sempat ada delay juga ya. Ketika money supply sudah naik di bulan Oktober, Bitcoin-nya baru mulai beranjak naik di bulan Januari. Jadi masih ada potensial delay antara mungkin 3 bulan, 3-4 bulan gitu. Jadi nggak serta-merta ketika money supply-nya meningkat, pergerakan Bitcoin justru langsung naik. Belum tentu. Karena kalau kita lihat secara realita, money supply-nya turun, misalkan di bulan September tahun 2024, justru Bitcoin baru mengalami koreksi di Januari. Jadi benar-benar ada delay sekitar 4 bulan. 3-4 bulan lah. Jadi kalau teman-teman berharap hari ini money supply-nya sudah meningkat, mungkin aja Bitcoin butuh 3-4 bulan ke depan baru rally. Itu kalau kita lihat secara perspektif jangka panjang. Kita hide dulu ya mungkin M2-nya. Karena kita pengen melihat secara jangka pendek seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari beberapa level penting, kayak kemarin closing untuk daily time frame Bitcoin, itu negatif secara daily. Ya, sekarang Bitcoin sudah berada di bawah dari area support di kisaran 104. Jadi probably Bitcoin masih akan berpeluang untuk koreksi ke area 1,1 ribu US dollar. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan memang kondisi pasar masih cenderung didominasi sentimen negatif. Itu kemudian ya next target ya ke 101.000. Kalau untuk potensial uptrend ya mungkin kita masih akan menunggu beberapa rilis data yang penting juga di minggu ini, teman-teman. Jadi data kemarin economic projection, interest rate decision itu baru awal. Ya, masih akan ada data-data berikutnya yang akan kita temukan. Dilihat dari volume perdagangan sejauh ini masih relatif kecil ya, dan pergerakan Bitcoin nampaknya di hari ini udah mulai terkoreksi. Coba kita lihat dia dari liquidity heat map. Nah, ini liquidity heat map di time frame 24 jam. Potensi support adalah di 103 secara jangka pendek. Teman-teman bisa pantau level tersebut, barangkali bisa dicapai. Sementara kalau kita lihat dari time frame 3 harinya, level ya di 103 adalah level yang kuat. Mungkin aja Bitcoin akan ngetes area tersebut before ada mungkin retracement naik dulu ke atas. Sementara untuk liquidity di kisaran area support 101 seperti yang kita bahas, kok kecil ya teman-teman. Jadi belum terlalu banyak order book yang ada di kisaran level 101 ini. Jadi masih kopong gitu. Kita cuma melihat secara jangka pendek Bitcoin berpeluang ke 103 dan area resistance yang bisa dipantau adalah di 105 ribuan. Itu sih teman-teman. Jadi arah Bitcoin benar-benar anomali, uncertainty, tidak ada yang tahu secara pasti kemana pergerakan dari Bitcoin ini secara jangka pendek. Kalau dari saya sih ya, saya masih melihat bahwa ada probability pergerakan Bitcoin ini bergerak koreksi. Pertimbangan saya adalah volume perdagangan masih cenderung
meningkat dengan kondisi smart money yang kecil. Artinya adalah retail banyak sekali yang melakukan transaksi, sementara wheels-nya belum terlalu interesting. Jadi dengan demikian, saya rasa pergerakan Bitcoin masih akan berpotensi untuk menuju area di 101, ya, menjemput liquidity yang ada di sana. Mungkin setelah itu kita baru akan melakukan kenaikan atau mengalami peningkatan secara jangka pendeknya. Gitu. Mungkin next target ya ke 105 potensi sih. Ya, 105. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, linknya di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.